Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kamu semua yang selalu mager di tempat sepi sendiri tanpa kopi. Bertemu kembali dengan The Channel Anak Bangsa yang selalu memberi informasi dan wawasan seputar dunia Islam. Kami akan selalu memberikan beragam informasi seputar dunia Islam. Tetapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, share, and subscribe channel Anak Bangsa biar makin berkembang dan semangat memberi wawasan seputar dunia Islam. Oke. Pengaruh Cina. Menurut Dennis Lombard dalam Le Carrefour Javanais, Essai de Histoire Globale, sejak zaman dinasti Shang, masa 1000 tahun kedua sebelum Masehi, daerah Sungai Kuning Tengah, tempat asal kebudayaan Cina, sudah menjalin hubungan dengan lautan. Dalam sebuah penggalian ditemukan kulit kura-kura, laut dan kerang kauri. Berdasar kronik dan berbagai cerita dalam dinasti Han, pada masa pemerintahan Kaisar Wang Ming, tahun 1-6 SM, ternyata Tiongkok sudah mengenal Nusantara yang disebut Huangse, penduduk Nusantara sama dengan penduduk Hainan yang hidup dari perdagangan permata dan perompakan. Namun, catatan tentang lautan selatan baru muncul jauh setelah dunia Cina mengenal budaya tulis, terutama akibat pengaruh ajaran Konghucu yang menilai rendah pekerjaan dagang di laut yang berakibat pada lambannya orientasi Cina ke Laut Selatan. Setelah Kekaisaran pertama runtuh, dan kerajaan-kerajaan di selatan bermunculan pada abad ketiga Masehi, catatan pertama teks-teks Cina tentang Indochina seperti Funan dan Lin Yi mulai muncul, dan nama Jawa mulai disebut pada abad kelima Masehi. Penguasa Cina menyebut penduduk yang tinggal di Laut Selatan dengan istilah bangsa-bangsa Kunlun, yang bermakna penduduk maritim di Asia Tenggara, yang menguasai teknik-teknik kemaritiman tinggi. Penting dicatat, bahwa pada akhir abad ketiga Masehi, orang Kunlun yang menjadi anak buah Fasien selama pelayaran dengan kapal besar, yang menurut catatan seorang pegawai daerah Nanking bernama Wan Zhen, menaiki kapal-kapal besar yang panjangnya 200 kaki 65 meter, tingginya 20-30 kaki 7-10 meter, dan mampu dimuati 600-700 orang ditambah muatan seberat 10.000 ho. Kapal itu disebut Po, kata yang bukan Cina dan mirip dengan kata Jawa prau atau kata Melayu perahu. Catatan Wan Zhen ini menunjukkan bukti bahwa teknologi kelautan penduduk maritim di Laut Selatan sudah maju pada abad ketiga Masehi dan tidak terpengaruh teknologi kelautan Cina. Sebab, pada masa yang sama, junjung Cina terbesar, panjangnya tidak sampai 100 kaki 30 meter, dan tingginya kurang dari 10-20 kaki 3-7 meter. Menurut J.V. Mills dalam Malaya in the Wu Pei Chits, berdasarkan temuan, kapal Tiongkok abad ke-15 yang tenggelam di pantai Filipina, ukuran panjangnya hanya 100 kaki dan lebar 40 kaki. Pengaruh Cina di Nusantara, justru berkaitan dengan agama Islam yang masuk ke Cina dan dianut penduduk Cina pada pertengahan abad ke-7 Masehi, menurut Harry W. Hazard dalam Atlas of Islamic History, kontak perdagangan antara Arab dan Kanton sudah terjadi sekitar tahun 600 Masehi, melalui Selat Malaka. Namun, Islam baru dianut oleh penduduk Cina pada pertengahan abad ke-8, yaitu saat putra mahkota Susung, putra Kaisar Hesuan-sung pada 756 Masehi meminta bantuan kepada Khalifah Al-Mansur dari Abbasiyah untuk mengatasi pemberontakan yang menggulingkan tahta Kaisar dan telah menguasai kota Singanfu dan Honanfu. Dengan bantuan pasukan Arab, Susung berhasil merebut kedua kota utama dan menghancurkan kekuatan para pemberontak. Setelah perang berakhir, pasukan Arab dikisahkan tidak kembali ke negerinya, melainkan menetap di Cina. Meski sempat terlibat konflik dengan gubernur Kanton yang memaksa mereka beralih agama, Kaisar akhirnya membolehkan mereka untuk tinggal di Cina dan bahkan memberi anugerah tanah dan rumah di berbagai kota, tempat mereka menetap dan menikahi perempuan-perempuan setempat. Bahkan, selama masa pemerintahan dinasti Tang, sekitar tahun 713 sampai 742 M sudah dicatat kehadiran orang-orang Arab yang membawa kitab suci untuk hadiah kepada Kaisar Tang. Sejak masa itu, ajaran agama dari negeri asing itu bercampur dengan ajaran agama pribumi Cina. Masuti mencatat bahwa pada pertengahan abad ke-9, Kanton sudah menjadi kota yang dihuni masyarakat Muslim yang sebagiannya adalah saudagar-saudagar dari Basrah, Siraf, Oman, dan kota-kota pelabuhan India. Namun, akibat serangan pemberontak Huang Chou pada 879 M, tidak kurang dari 200.000 orang Islam,
Yahudi, Majusi, Kristen tewas oleh senjata atau tenggelam dalam air ketika lari dikejar-kejar para pemberontak. Meski hancur, masyarakat Islam Kanton tidak punah sama sekali. Perlahan-lahan masyarakat dagang Muslim bangkit lagi dan belakangan bahkan menyebar ke provinsi Yangzhou dan Chanzhou. Pada saat dinasti Yuan menaklukkan Tiongkok pada awal abad ke-13, terjadi migrasi besar-besaran orang-orang beragama Islam berkebangsaan Arab, Persia, Turki, dan lain-lain. Sebagian migran itu datang sebagai pedagang, seniman, tentara, kolonis, dan ada pula yang dibawa sebagai tawanan. Mereka menetap dan menikah dengan perempuan-perempuan Cina. Di antara orang-orang Islam tersebut berhasil menduduki jabatan penting dalam pemerintahan Mongol tersebut, seperti Abdurrahman yang pada tahun 1244 menjadi Menteri Keuangan, Umar Syamsuddin alias Sayyid Ajal, asal Bukhara yang oleh Kubilai Khan dipercaya mengurusi masalah keuangan sekaligus merangkap jabatan gubernur Yunan. Sayyid Ajal dan keturunannya memainkan peranan penting dalam dakwah Islam di Tiongkok. Marco Polo yang tinggal di Tiongkok antara tahun 1275 sampai tahun 1292 menuturkan bahwa di berbagai daerah di Yunan, yang pernah dipimpin Sayyid Ajal, terdapat warga Muslim. Bahkan, pada awal abad ke-14 seluruh penduduk Talifu, ibu kota Yunan telah memeluk Islam. Pengaruh Islam dari Cina yang tidak boleh dilewatkan adalah yang berhubungan dengan kunjungan Laksamana Cheng Ho yang dimulai tahun 1405 Masehi, yang sebelum ke Jawa singgah terlebih dulu ke Samudera Pasai menemui Sultan Zainal Abidin Bahyansyah dalam rangka membuka hubungan politik dan perdagangan. Tahun 1405 Masehi itu, sewaktu di Jawa, Laksamana Cheng Ho menemukan komunitas masyarakat Muslim Tionghoa di Tuban, Gresik, dan Surabaya dengan rincian masing-masing berjumlah 1000 keluarga. Pada tahun 1407 Masehi, Laksamana Cheng Ho singgah di Palembang, menumpas para perompak Hokian dan membentuk masyarakat Muslim Tionghoa. Pada tahun yang sama, masyarakat Muslim Tionghoa juga dibentuk di Sambas. Pengaruh Muslim Tionghoa dalam penyebaran Islam, setidaknya terlihat pada bukti-bukti arkeologi. Pada masjid-masjid kuno yang dibangun pada perempat akhir abad ke-15 seperti Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kasepuhan Cirebon, Masjid Agung Kudus, dindingnya banyak ditempeli piring porselen dari dinasti Ming. Keberadaan Muslim Tionghoa dalam kaitan dengan perkembangan dakwah Islam, telah dicatat di dalam Babat Inggresik yang menuturkan bahwa sewaktu Sunan Dalem, Sunan Giri kedua, diserang bala tentara dari Sengguru, yang diperintah Sunan Dalem untuk menghadang pasukan Sengguru di Lamongan adalah prajurit 40-an Tionghoa bersenjata api pimpinan Panji Laras dan Panji Liris. Meski kalah dan kemudian mundur, pasukan Muslim Tionghoa Gresik tetap mengawal Sunan Dalem saat mengungsi ke Gumeno. Pasukan Muslim Tionghoa Gresik itu, dicatat pula kepahlawanannya sewaktu membela Panembahan Agung cucu buyut Sunan Giri, dari serangan pasukan Mataram, yang dipimpin Adipati Pekik dan permaisurinya, Ratu Pandansari. Pada saat pasukan Muslim Tionghoa kalah karena jumlahnya tidak seimbang, pemimpinnya yang bernama Endrasena, ditangkap dan dipenggal oleh pasukan Mataram. Pengaruh Yunan dan Champa. Pengaruh Yunan di Nusantara diperkirakan merentang sepanjang 1000 tahun sebelum Masehi, yang rentangannya mengandaikan adanya hubungan laut yang tetap. Sepanjang kurun itu, terdapat teknik-teknik perunggu dan besi yang sama, yang membuat rentangan waktu itu disebut masa perunggu besi. Temuan arkeologi di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Bali, Sumbawa, dan Kepulauan Indonesia Timur berupa kendang perunggu atau nekara, mirip dengan kendang-kendang perunggu di Indochina dan Cina Selatan. Sekalipun kegunaan kendang-kendang perunggu itu belum diketahui, tapi menunjuk pada motif dan teknik-teknik pembuatannya terlihat sama dengan hasil galian situs Sizaisan di Yunan. Selain itu, juga ditemukan genderang perunggu ukuran besar di Sumatera Selatan yang tergolong budaya Dongson. Genderang ini diperkirakan dibuat di Dongson, di Provinsi Tan Hoa, Teluk Tonkin, sebelah utara Vietnam pada sekitar tahun 600 sampai 300 SM. Tinggi genderang ini, lebih dari 1 meter dan beratnya lebih dari 100 kg. Genderang ini mirip dengan genderang perunggu Tiongkok dari dinasti Han. Menurut para ahli, genderang ini dikembangkan di Yunan, Tiongkok Barat Daya. Genderang Dongson, selain untuk musik juga digunakan sebagai pemujaan.
Selain itu, genderang Dongson diperdagangkan dan dijadikan benda pusaka. Wilayah Yunan yang membentang di Cina Selatan, dihuni berbagai bangsa seperti Vietnam, Siam, Khmer, Mon, dan Champa. Bangsa Champa tinggal di kawasan pesisir Vietnam mulai dari daerah Bien Ho di utara Saigon sampai ke Porte de Annam di selatan Hanoi serta sebagian lagi tersebar di Kampuchea. Sebagian sejarawan memang mengatakan bahwa pengaruh Islam di Champa tidak begitu besar sebelum tahun keruntuhannya pada tahun 1471 Masehi akibat serangan Le Nanton dari Vietnam. Tetapi, persinggungan antara orang-orang Islam dengan orang Champa terbukti sudah terjadi pada abad ke-10 Masehi. Raja Champa, Indra Farman III pernah mengirimkan seorang duta beragama Islam yang bernama. Segitu dulu untuk kajian hari ini, nantikan part selanjutnya agar kita dapat wawasan baru. Terus tonton channel Anak Bangsa dan Abang Negeri C. Pesan jangan lupa like, share, and subscribe biar channel ini terus berkembang. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.